Makanya ini buat Arayu nih. Sekarang kita mau membahas apa sih nih? Jadi di podcast kali ini saya selaku pemateri ingin membahas tentang hak asasi manusia, yaitu sebagai pilar kehidupan bermartabat. Oke. Nah, menurut kamu sendiri hak asasi manusia itu apa sih? Jadi hak asasi manusia itu fondasi yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi sebagai pilar utama juga hak asasi manusia ini menjamin setiap individu memperoleh kebebasan, keadilan, dan kesetaraan yang mendasar. Baik. Nah, untuk definisi atau prinsip sendiri buat hak asasi manusia itu seperti apa ya? Oke, jadi di sini ada tiga definisi ya Kak. Yaitu yang pertama ada definisi HAM. Jadi definisi HAM sendiri itu yaitu adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak dini sejak lahir. Nah, bersifatnya itu universal dan abadi, serta harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Nah, yang kedua ini ada prinsip HAM-nya nih Kak, yaitu prinsip utama HAM yang meliputi kesetaraan, non-diskriminasi, universalitas, dan interdependensi antara hak-hak dasar manusia. Nah, yang ketiga ini ada karakteristik HAM. Jadi karakteristik HAM ini bersifat inherent, inalienable, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak dapat dicabut dari individu Kak. Oke. Nah, untuk sejarah perkembangan HAM itu sendiri tuh bagaimana itu? Baik, untuk sejarah perkembangan HAM ini yaitu yang pertama ada deklarasi kemerdekaan. Nah, ini tuh terjadi pada tahun 1776 Kak, yaitu pernyataan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang tak dapat dicabut seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Selanjutnya itu ada deklarasi hak asasi manusia. Ini terjadi pada tahun 1948 Kak, yaitu PBB menerima DUHAM sebagai standar umum pencapaian untuk semua bangsa dan semua negara. Nah, yang ketiga ini ada perjanjian hak asasi manusia internasional Kak, yaitu pada tahun 1966. Yaitu diadopsinya Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, serta Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, sejarah perkembangan lumayan panjang ya, Panjang banget Kak, tahun ke tahun nih. Betul banget. Nah, untuk instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia itu bagaimana ya? Untuk itu instrumen hukum internasional tentang HAM itu ada deklarasi universal HAM, konvenan internasional, dan juga konvensi anti diskriminasi Kak. Nah, boleh aku jelasin satu-satu Kak? Boleh, biar kita lebih tahu ya. Iya. Jadi deklarasi universal HAM ini Kak, yaitu menetapkan standar hak-hak dasar manusia yang dihormati oleh semua negara Kak. Nah, kalau misalkan konvenan internasional itu mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dilindungi. Nah, ada juga kan tadi konvensi anti diskriminasi, yaitu melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan juga agama Kak. Oke, berarti instrumen hukum internasional ada kayak 3 lah ya. Iya, betul. Nah, untuk implementasi hak asasi manusia di Indonesia sendiri itu gimana nih? Oh, itu kebetulan ada banyak kayak sebenarnya, tapi saya sebutin beberapa aja ya. Boleh. Itu adalah dasar konstitusional, yaitu UUD 1945 yang menjamin perlindungan HAM sebagai hak dasar kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya itu ada Komisi Nasional HAM Kak, yaitu Komnas HAM, didirikan untuk memantau, menyelidiki, dan menangani kasus penyelenggaraan hak asasi manusia. Dan juga legislasi nasional, yaitu berbagai undang-undang dan peraturan diterbitkan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak asasi manusia sendiri. Dan juga ada upaya kemajuan, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, advokasi, dan kerjasama internasional dilakukan untuk mempromosikan hak asasi manusia itu sendiri Kak. Oke. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia tuh gimana ya? Oke, jadi ada beberapa perlindungan penegakan HAM di
Indonesia nih Kak, yaitu ada lembaga peradilan, kerjasama internasional, pengawasan penyelidikan, dan advokasi masyarakat sipil Kak. Oke, untuk isu-isu kritis pelanggaran HAM, apakah seperti apa gitu isu-isu kritisnya? Oke, jadi isu-isu kritis pada pelanggaran HAM ini sebagai contoh ya Kak, ada 3, yaitu ada diskriminasi, kekerasan, dan juga pembatasan kebebasan. Nah, yaitu diskriminasi sendiri itu adalah perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Nah, hal ini tuh sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh kita sebagai warga Indonesia demi menghormati hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya ada kekerasan. Ini tindakan fisik, psikologis, atau seksual yang melanggar hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu nih Kak, kan banyak banget ya pelanggaran-pelanggaran kekerasan di Indonesia itu yang udah terjadi, entah itu di anak bawah umur, legal gitu. Jadi kita harus benar-benar mewaspadai hal itu. Setelah itu ada pembatasan kebebasan. Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, atau bergerak Kak. Oke. Nah, untuk peran masyarakat sipil juga nih dalam pemajuan hak asasi manusia tuh perannya itu seperti apa gitu? Oke, jadi peran masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia ini ada, yang pertama itu ada pemantauan dan laporan Kak. Jadi melakukan pengawasan terhadap situasi HAM dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Jadi setiap orang yang melihat atau ya pokoknya yang melihat hal tersebut itu boleh dan disarankan untuk melaporkan atau memantau pihak yang berwajib Kak. Ada juga advokasi dan kampanye, yaitu mengadvokasi perubahan kebijakan dan melakukan kampanye untuk memajukan HAM. Dan selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat nih Kak, yaitu meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan HAM. Ya, masyarakat sipil punya peran sendiri ya untuk pemajuan hak asasi manusia. Nah, untuk tantangan dan upaya mewujudkan yang adil tuh seperti apa sih gitu? Gimana caranya? Oke, jadi tantangan dan upaya mewujudkan hak asasi manusia yang adil itu ada tantangan, upaya, dan juga visi. Jadi kalau tantangannya ini masih adanya konflik, kemiskinan, diskriminasi, dan lemahnya penegakan hukum. Jadi kan di Indonesia itu kan memang kita tahu itu kan banyak sekali diskriminasi, konflik, dan kemiskinan kan. Dan juga penegakan hukum di Indonesia ini lemah Kak, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu juga menjadi tantangan nih buat negara kita sendiri. Terus ada upaya, yaitu reformasi hukum, penguatan lembaga, pendidikan, dan kerjasama internasional. Nah, jadi itu juga sebagai tantangan dan upaya mewujudkan hal yang adil tuh ya dengan ya itu tadi melakukan kerjasama secara internasional. Dan selanjutnya ada visi, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghormati hak asasi manusia Kak. Nah, buat pembicara kita nih ada ini punya kesimpulan atau dan langkah strategis ke depannya tuh buat hak asasi manusia sendiri tuh. Oke, jadi untuk kesimpulan dan langkah strategis ke depannya ya, itu ada beberapa macam nih Kak, yaitu yang pertama ada komitmen bersama, yaitu pemerintahan masyarakat dan pemangku atau kepentingan harus bersinergi dalam mewujudkan HAM. Jadi kita harus memiliki komitmen bersama untuk memajukan pemerintahan, masyarakat, dan pemangku kepentingannya pun harus bersinergi dalam mewujudkan hak asasi manusia itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat Kak, yaitu peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan HAM. Jadi masyarakat di sini pun juga harus ikut berpartisipasi dalam memajukan hak asasi manusia itu tersendiri. Selanjutnya ada penegakan hukum, yaitu penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Nah, selanjutnya ada kerjasama internasional, yaitu kolaborasi dengan organisasi global untuk menghadapi tantangan HAM secara komprehensif. Jadi kita tuh seperti tadi yang udah aku jelasin Kak, di tantangan dan upaya itu yang di upayanya ya. Jadi kita memang harus bekerjasama secara internasional agar dapat mewujudkan HAM hak asasi manusia yang adil gitu Kak. Oke. Berarti untuk kesimpulan langkah strategis ke depan tuh ada beberapa ya Kak? Iya, betul. Ini ada yang mau ditambahin lagi nih? Jadi pesan aku ya guys,
untuk eh, mewujudkan hak asasi manusia itu tadi itu ada banyak banget caranya, mulai dari bagaimana cara kita menghadapi situasi kayak misalkan kita melihat orang yang dirundung, kita harus melakukan itu tuh hal-hal kecil tapi bisa buat memajukan kesejahteraan HAM sendiri. Gitu sih Kak. Ini udah cukup nih kita dari sini atau Aku harap kita semua bisa mewujudkan hak-hak asasi manusia dengan bersama-sama. Ya, amin. Nah, sekian podcast tentang hak asasi manusia dari pembicara kita, Araya Fitriaskia. dan saya Fauzul Nuralifa sebagai MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.